Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewers yang di rumah atau dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Well, kita jumpa lagi di channel Nurhaini Syarif. Hari ini kita akan bahas, saya yang akan bahas atau akan sharing seputar kecantikan atau tips-tips buat mengglowingkan wajah atau memutihkan kulit yang ya mudah, murah dan tidak butuh biaya mahal. Ini juga tips ala Ratu Mesir. So, buat kamu yang penasaran, tetap stay tune ya, jangan kemana-mana. Well, teman-teman viewers di rumah, berbicara masalah kecantikan, tentu setiap perempuan ingin cantik, baik dengan secara instan maupun dengan proses yang panjang. Well, kita berbicara masalah kecantikan, tentu kita ingat dengan seorang ratu Mesir yang sudah terkenal di mana-mana di seluruh jagat raya dengan sejarahnya, yaitu Ratu Cleopatra. Teman-teman pasti tidak asing lagi mendengar nama sang ratu ini. Well, jika kita baca dari beberapa sejarah yang dilansir oleh media massa yang ya terkenal juga dan valid juga sumber beritanya, kita ingat dua hal, yakni sang ratu ini sering memanfaatkan pesona kecantikannya untuk politik, masuk terjun ke dunia politik. Ya teman-teman pasti sudah tahu ya arahnya kemana. Kemudian yang kedua itu, sang ratu ini terkenal dengan caranya dalam menjaga kecantikan, baik kecantikan kulit wajahnya maupun kecantikan tubuhnya. Nah, untuk itu kita intip saja apa sih resep-resep atau tips kecantikan ala sang ratu Cleopatra ini. Karena setelah saya baca di beberapa media, bahan-bahan yang sang ratu gunakan ini sangat alami dan kita bisa temukan pada zaman ini. Walaupun memang pada zaman kuno dahulu kala beliau sang ratu ini menggunakannya juga ya, diracik dengan beberapa bahan-bahan alami dan dicampur kemudian dipakai dalam kesehariannya, sehingga dia terkenal dengan kulitnya yang begitu halus, putih, mulus dan kecantikannya yang tidak pernah. Well, teman-teman viewers sekalian, Ratu Cleopatra ini juga sedikit saya sampaikan tentang sang ratu ini. Dikenal dengan perempuan yang sangat menjaga penampilan dan kecantikan wajahnya, kecantikan kulitnya. So, selama hidupnya di beberapa tahun silam dahulu kala, sang putri ini sempat menulis beberapa resep kecantikannya yang sampai sekarang menjadi turun-temurun oleh para keturunannya di Mesir sana. Nah, apa saja resep-resep atau bahan-bahan yang digunakan oleh sang ratu Mesir ini? Well, kita check it out ya. Kita bahas resep atau tips yang pertama dari sang ratu Mesir ini untuk kecantikan kulit biar kulitnya itu awet muda dan glowing. Yang pertama itu cuka apel. Nah, dari air cuka apel ini teman-teman bisa dapat sekarang ini banyak dijual di beberapa toko kosmetik. Kalau daerah Ambon sini mungkin masih minim, tapi kalau di Jawa dan Jakarta dan sekitarnya itu sudah banyak sekali ya. Cuka apel ini dipercaya sangat berkhasiat untuk melembabkan kulit dan memperbaiki pH kulit. Well, cuka apel ini yang dipakai oleh sang ratu Mesir ini dipercaya bisa mengontrol minyak yang ada pada kulit wajah dan juga membunuh bakteri penyebab jerawat. Nah, menurut beberapa sumber yang saya baca di beberapa media sosial ataupun sumber beritanya, cuka apel ini dicampur dengan air putih hanya sedikit saja perbandingan 1:3, kemudian dibasahi kapas dan dioles seperti biasa saja ke kulit wajah dan leher, juga tangan juga bisa. Kalau teman-teman rajin ya atau semangat untuk membersihkan dan mengglowingkan kulit, monggo silakan dilakukan. Nah, itu cara pertama sang ratu yang sering beliau, konon katanya beliau sering lakukan pada masa itu. Nah, teman-teman viewers di rumah, selain cuka apel, tips yang berikutnya ini yaitu anggur hijau. Nah, sang ratu ini konon katanya sering menggunakan anggur hijau untuk memasker wajahnya. Jadi, kalau kita sering masker dengan masker-masker yang sudah ada instan di toko-toko atau sering masker sendiri dengan kuning telur dan lain sebagainya dengan madu. Nah, tapi sang Ratu Mesir ini, si cantik ini, beliau menggunakan anggur hijau untuk memasker wajahnya. Nah, cara yang digunakan itu anggur hijau ditumbuk, ya ini menurut beberapa sumber dari media massa juga. Caranya itu anggur hijau ditumbuk halus seperti masker, halus, terus dicampur dengan beberapa sendok madu. Jadi takarannya ya bisa dikira-kira banyak anggur dan banyak madu yang dibutuhkan. Kemudian seperti biasa diolesi ke wajah atau kulit bagian tubuh yang
terserah kawan-kawan. Kemudian tunggu beberapa menit lalu dibilas. Seperti itu kesehariannya. Nah, dipercaya juga bahwasannya anggur hijau ini memiliki antioksida yang dapat mencerahkan kulit wajah. Jadi tips yang berikutnya ini selain anggur hijau yang tadi, yaitu toner air mawar. Nah, kalau yang satu ini unik sekali karena saya sendiri sudah pernah dulu sekali waktu zaman kuliah juga saya pernah mencoba toner air mawar ini, dan toner air mawar ini dipercaya atau terbukti dapat menghaluskan kulit dan tinggi antioksidannya untuk menunda penuaan dini. Kemudian juga dapat menyegarkan kulit. Nah, biasanya toner air mawar ini diambil bunga-bunganya tuh yang merah-merah yang cantik-cantik itu ya, dibayarkan sendiri. Kemudian dimasukkan ke dalam botol, terserah kalian wadah apa yang kalian pilih teman-teman. Kalau saya biasanya botol, kemudian ditaruhlah disiram air putih bersih dan dikocok. Nah, dari situnya ditaruh di dalam kulkas beberapa menit hingga sarinya keluar. Nah, nanti kalau teman-teman bangun tidur atau malam sebelum tidur bisa dipakaikan ke wajah rutin setiap hari. Nah, menurut berita yang saya baca atau menurut sumber yang saya baca, air mawar telah digunakan selama berabad-abad di Timur Tengah karena khasiat pengobatan dan meremajakannya. Tutur ahli dermatologi Dr. Kali Papantonio kepada situs Gaya Hidup Sehat. Nah, ini dipercaya juga bisa melembabkan kulit dan meremajakan sel kulit. Well, berarti sudah tentu baik untuk pencerahan kulit yang mau glowing-glowing. Mudah dan sangat praktis ya. Nah, teman-teman viewers di rumah, tips yang berikut ini juga tidak kalah menarik ya, yaitu mandi susu madu susu almond ya. Jadi konon katanya sang ratu Mesir ini sering menggunakan atau melulurkan badannya mandi dengan susu dan madu, tapi susu almond. Nah, susu almond dan madu itu dicampurkan dalam satu wadah, ditambahkan sedikit air untuk memudahkan penyiraman atau pembersihan di badan kulitnya. Kemudian dipakailah itu untuk membersihkan kulit tubuhnya. Orang-orang Mesir kuno sangat percaya bahwa susu keledai madu, yang namanya susu ya, susu keledai atau susu sapi, mereka percaya bahwa itu sangat baik untuk kesehatan kulit dan untuk kecantikan perempuan, seperti itu. Jadi dicampur, kemudian kita rendam di dalam campuran air itu kurang lebih 30 menit. Namun bukan air panas air dingin ya, tapi itu menggunakan air hangat. Agar apa? Agar pori-pori terserap dengan sempurna dan bisa menghasilkan kulit yang glowing. Teman-teman viewers, jangan bosan-bosan karena ini masih ada tips satu lagi ya. Ini tips yang berikutnya dari yang nanti terakhir lagi ada satu, yaitu dengan menggunakan oatmeal atau gandum ya. Kalau gandum di sini sudah mudah didapatkan ya, ada biasa dijual di kampung kisar sana ya, buat yang lagi diet bisa konsumsi. Kemudian kalau tidak ada di sini bisa kalian order lewat Shopee atau online lainnya, ada juga di Jakarta juga banyak ya, saya sering order juga, tapi bukan untuk bikin lulur, karena baru tahu juga ya setelah membaca sumber ini. Jadi konon katanya sang ratu Mesir ini memakai oatmeal atau oatmeal atau gandum ini untuk men-scrub atau melulurkan kulit badannya. Jadi ditambahkan dengan air panas sedikit, kemudian dilulurkan ke kulitnya. Nah, ini sangat dipercaya oleh orang Timur Tengah sana bahwa ini akan membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan menghaluskan, mengglowingkan kulit. Well, baik kulit muka ataupun badan. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman viewers, kita sampai ke tips yang terakhir ya. Nah, tips ini sangat unik sekali kalau saya pikir-pikir, karena ini baru saya ketahui dan ini tipsnya sangat unik ya. Pakai apa? Pakai garang laut atau scrub garang laut. But bedanya kalau sang ratu Mesir itu memakai garam dari laut mati yang konon katanya itu sangat berkhasiat. Nah, orang-orang kalau pergi ke Yerusalem, kemudian saya lihat mereka kebanyakan pakai kayak pasir atau kayak yang lembut-lembut itu di laut mati, mereka pakaikan ke wajah. Ya, itu memang sudah dipercaya dari dahulu sana bahwa sangat baik kandungannya untuk kulit dan mematikan kulit mati dan meremajakan kulit, sehingga orang-orang Timur Tengah sana itu memang mereka sudah diwariskan oleh para pendahulunya, sehingga mereka kebanyakan memiliki kulit yang halus dan bersih serta awet muda. Oke, jadi scrub garam laut ini saya pikir-pikir kayaknya kalau di Indonesia pada khususnya saya tidak tahu ya itu apa memang garamnya memang sudah sesuai, tidak ada rafinasi dan lain-lain, tapi konon katanya seperti itu.
karena memang kandungan eksfoliasi atau yang untuk mengangkat sel-sel kulit mati itu sangat mujarab sekali. Jadi memang dipercaya dari dulu hingga sekarang dengan scrub garam laut di Laut Mati sana ya, bukan seputaran Indonesia. Itu sangat bermanfaat untuk meremajakan kulit hingga membuat kulit menjadi glowing sempurna. Nah, teman-teman viewers di rumah, itu tadi beberapa tips kecantikan alami warisan sang Ratu Mesir, Ratu Cleopatra, untuk para pengikut-pengikutnya. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman di rumah bisa ambil manfaatnya ya, karena itu bahan yang sangat simpel, bisa kita dapat di zaman sekarang ini. Jadi memang benar bahwa kecantikan itu sangat penting. Kecantikan hati, kecantikan wajah, dua-duanya sangat penting. Out beauty and inner beauty. Jadi seperti itu. Semoga saja ini bermanfaat untuk para teman-teman viewers di rumah ya. Karena saya juga kaget setelah membacanya, dan saya pikir ini sangat penting untuk teman-teman, terutama teman-teman cewek. Zaman sekarang ini cewek cowok semuanya pengen glowing guys. Daripada kalian pengen glowing dengan krim-krim merkuri dan lain sebagainya yang tidak ada gunanya dan bisa merusak kulit kalian, mending kalian bersabar dengan proses-proses alami menggunakan bahan-bahan alami yang sudah diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu kita, yang sudah terbukti juga ya. Nah seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa subscribe-nya, komentarnya ya. Mungkin ada yang mau tambahkan sarannya, apa sih yang mau kita bahas lagi untuk next videonya. Mohon sarannya guys, teman-teman sekalian ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, walaupun subscribe-nya masih sedikit, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting konten saya bermanfaat dan kalian bisa mengambil manfaat dari konten saya. Itu tujuan utamanya. Oke guys, thank you so much yang sudah nonton. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.